Aku rasa masih terlalu cepat de memastikan atau 200 boji. Yang jelas, keputusan Nai membuat kami sangat terpukul. Kami benar-benar ngirang segalanya akan berpihak pada kami. Sebuah pengungkapan mengejutkan dari keluarga kerajaan kini mengguncang pondasi istana Buckingham dan membuat dunia terperangah. Setelah berbulan-bulan penuh spekulasi dan kerahasiaan, Raja Charles akhirnya membeberkan isi wasiat terakhir Ratu Elizabeth II. Dan kenyataannya jauh lebih mengejutkan dari apapun yang dibayangkan publik. Apa yang seharusnya menjadi tindakan terakhir penuh pengabdian justru berubah menjadi sumber kesedihan dan kemarahan. Dengan Pangeran Andrew, Harry, dan Meghan dikabarkan sampai meneteskan air mata, muncul berbagai pertanyaan apa sebenarnya yang ditinggalkan sang ratu, dan mengapa hal itu mampu memecah belah keluarganya. Hari ini, kita mengungkap kebenaran yang mengejutkan, perintah terakhir sang ratu. Selama bertahun-tahun, bisik-bisik pelan terdengar di balik tembok Buckingham Palace, serta lorong-lorong gelap Windsor. Para pelayan istana menyebut tentang sebuah rahasia, wasiat tersembunyi milik sang ratu. Itu adalah tindakan terakhirnya sebagai sosok pemimpin. Sebuah dokumen yang ia susun dengan sangat hati-hati, berasal dari seorang monarki yang memerintah dengan wibawa tenang, dedikasi tak tergoyahkan, dan pengendalian diri yang luar biasa. Ketika dokumen itu akhirnya muncul, disegel lilin merah dan dibubuhi lambang kerajaan, seolah waktu berhenti sejenak. Bahkan para anggota keluarga kerajaan yang paling tenang pun merasakan kegelisahan halus. Ini bukan sekadar kertas dan tinta. Ini adalah titah terakhir sang ratu, garis penutup dari sebuah pemerintahan yang telah membentuk satu era. Wasiat itu dibacakan secara tertutup, jauh dari kamera, tanpa upacara apapun, di ruang kerja pribadi sang ratu di Windsor. Ruangan yang begitu ia cintai. Cahaya matahari menyentuh meja kayu mengilap. Potret keluarga menatap diam, dan aroma lembut bunga lili masih terasa di udara. Ruangan yang dulu terasa hidup karena kehadirannya, kini dipenuhi keheningan berat dan menyesakan. Di ujung meja, duduk Raja Charles III. Sikap kerajaannya tetap terjaga, namun matanya tak bisa menyembunyikan emosi yang lebih dalam. Kesedihan yang berpadu dengan beban tanggung jawab. Saat itu, ia bukan seorang raja yang memimpin monarki. Ia hanyalah seorang putra yang bersiap mendengar kata-kata terakhir ibunya. Di sebelahnya duduk Putri Anne, tetap menunjukkan ketenangan baja khas dirinya. Ia diam saja, matanya terpaku pada amplop yang berisi kehendak terakhir ibu mereka. Di seberangnya, Pangeran William duduk kaku, jemarinya saling menggenggam. Wajahnya tanpa ekspresi, meskipun pikirannya penuh pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Ketika jam berdentang pelan, pintu terbuka. Sir Edward Young, sekretaris pribadi ratu yang paling ia percayai, masuk bersama seorang pengacara senior dari firma Farah & Co, lembaga hukum yang telah menangani urusan kerajaan selama beberapa generasi. Di tangan Sir Edward terdapat amplop tebal berwarna krem, tertutup segel pribadi sang ratu. Saat ia meletakkannya di atas meja, keheningan menjadi total, seolah setiap detak jantung terdengar jelas. Dengan gerakan hati-hati, ia mematahkan segel lilin itu. Suara kecil ketika lilin retak terdengar seperti gemuruh. Apa yang terjadi setelah itu berbeda dari pembacaan wasiat kerajaan manapun sebelumnya. Wasiat tersebut tidak berbicara tentang harta, perhiasan, istana, atau benda-benda berharga. Ia berbicara tentang warisan, tentang keberlangsungan monarki, dan tentang siapa yang pantas menjaganya. Lalu tibalah bagian ketujuh, bagian yang mengubah segalanya. Dengan bahasa yang jelas dan tegas, Ratu menyatakan bahwa Pangeran Andrew, Pangeran Harry, dan Meghan, Duchess of Sussex, tidak akan lagi menerima dukungan finansial kerajaan, tidak mendapatkan properti, tidak memiliki akses ke dana keluarga, dan tidak berhak atas privilege kerajaan. Anak-anak mereka pun tidak akan menerima gelar atau warisan apapun yang terkait dengan mahkota. Udara di ruangan itu seolah membeku.
Wajah Charles memucat. William menatap meja tanpa percaya. Bahkan ketenangan Anne yang terkenal kokoh pun tampak goyah sesaat. Namun bagian paling mengejutkan ada di akhir dokumen. Terlampir sebuah catatan singkat ditulis dengan tangan sang ratu sendiri. Sebuah amplop tertutup hanya boleh dibuka jika wasiat ini digugat. Pengacara kemudian menjelaskan bahwa amplop tersebut berisi bukti, surat, rekaman, dan komunikasi pribadi yang telah dikumpulkan sang ratu selama bertahun-tahun. Bukti yang mungkin mengandung kebenaran yang terlalu berbahaya untuk diungkapkan secara publik. Pesannya jelas, siapapun yang menentang isi wasiat ini, maka kebenaran akan mengungkap dirinya sendiri. Pada saat itu, semua orang di ruangan menyadari sesuatu yang berat. Ini bukan sekadar dokumen hukum, ini adalah langkah strategis terakhir dari seorang pemimpin yang telah menghadapi badai dan skandal sepanjang hidupnya. Wasiat itu bersifat final, meninggalkan Pangeran Andrew, Harry, dan Meghan tanpa apapun pun. Tetapi bagaimana reaksi Andrew setelah menerima keputusan tegas dari ibunya? Apakah ia akan menerimanya dengan diam, ataukah ia akan menantang wasiat tersebut? Sekarang kita mengungkap bagaimana Pangeran Andrew menghadapi keputusan terakhir ibunya, kejatuhan anak kesayangan sang ratu. Bagi Andrew, seolah seluruh hidup yang pernah dipenuhi privilege, perlindungan, dan rasa aman lenyap dalam satu helaan napas. Pria yang pernah dikenal sebagai putra favorit ratu itu selama puluhan tahun merasa yakin bahwa cinta ibunya akan selalu melindunginya dari semua skandal. Namun, ketika kata-kata dalam wasiat itu menggema di Aula Windsor yang berusia ratusan tahun, ilusi itu hancur total, bersih, tanpa belas kasihan. Nama Andrew bukan hanya absen dalam dokumen itu, tetapi seolah sengaja dicoret dengan tegas, seakan ratu sendiri menutup terakhir kalinya bab tentang dirinya dalam sejarah kerajaan. Akses Andrew terhadap dana kerajaan dicabut, jabatan seremonial, gelar, dan hak istimewa yang dulu melambangkan kehormatan kini resmi dihapus. Tak ada ruang untuk penafsiran, tak ada pesan tersembunyi. Keputusan sang ratu jelas, putranya, Duke of York, tidak akan memiliki tugas kerajaan, bantuan finansial, ataupun masa depan dalam institusi yang telah ia jaga sepanjang hidup. Ini bukan tindakan balas dendam, ini keputusan final. Saat pengacara membaca kata-kata itu, suasana ruangan terasa semakin berat. Wajah Andrew mengeras, namun ketegarannya mulai runtuh. Kepalanya menunduk, bahunya merosot, dan getaran halus di bibirnya mengungkap beban dari setiap kata yang ia dengar. Bagi seorang pria yang dulu melangkah di koridor istana dengan keyakinan tak tergoyahkan, ini bukan sekadar rasa malu di hadapan publik. Ini adalah penilaian seorang ibu, tertulis dalam tinta. Tak ada protes yang keluar dari mulutnya, tak ada sanggahan. Hanya sunyi, keheningan yang hanya muncul ketika kebenaran terlalu berat untuk dihadapi. Selama bertahun-tahun, Andrew yakin bahwa kesetiaan ibunya kepadanya tidak akan pernah pudar. Bahwa di balik pintu tertutup, sang ratu akan selalu membelanya. Putra tersayangnya, anak laki-laki yang dulu membuatnya tertawa paling keras. Namun, bahkan pengendalian diri sang ratu yang legendaris pun memiliki batas. Pengabdiannya pada monarki, pada prinsip bahwa kewajiban datang sebelum darah, telah membentuk seluruh masa pemerintahannya. Dan kini, dalam tindakan terakhirnya ia kembali membuat pilihan yang sama. Mahkota di atas rasa iba. Malam itu, jauh setelah pertemuan berakhir dan lorong-lorong istana tenggelam dalam keheningan, Andrew kembali ke Royal Lodge di Windsor Great Park, rumah yang telah ia tempati selama puluhan tahun. Para saksi mengatakan ia memasuki halaman sendirian. Di sana, di bawah cahaya redup matahari yang mulai tenggelam, berdiri sebuah patung perunggu mendiang ibunya. Anggun, tegas, dan tetap terasa jauh bahkan setelah wafat. Andrew berdiri di hadapannya hampir 1 jam tanpa bergerak. Angin musim gugur menggoyangkan dedaunan, membawa seakan-akan gema suara sang ratu dari masa lalu. Beberapa orang mengatakan mereka melihat Andrew berbisik pelan, kata-kata patah yang hilang tertiup angin sore.
Yang lain mengatakan ia hanya menatap patung itu seolah waktu berhenti, pikirannya memutar kembali perintah terakhir ibunya. Dalam keheningan itu, Andrew tampak menyadari apa yang telah lama dipahami dunia. Cinta sang ratu tidak pernah buta. Cintanya teguh, ya, tetapi terikat oleh sesuatu yang lebih besar. Kewajiban untuk melindungi tahta apapun risikonya. Bagi Pangeran Andrew, ini bukan sekadar kehilangan hak istimewa. Ini adalah hilangnya jati diri. Penghapusan sunyi terhadap seorang pria yang dulu dilahirkan dalam kekuasaan, kini harus menghadapi kehidupan yang ditandai oleh rasa malu. Dan ketika malam menyelimuti Windsor, satu kebenaran menjadi sangat jelas. Ini bukan kekejaman. Ini adalah penilaian sang ratu. Dan itu adalah perpisahan paling dingin yang pernah ada. Andrew akhirnya memahami bahwa ia telah kehilangan tempatnya dalam lingkaran kerajaan. Namun apa yang menyebabkan kejatuhan dramatis ini? Apakah sang ratu tak pernah memaafkan skandal-skandal masa lalunya? Dan sejauh mana kontroversi itu membentuk nasibnya? Kini, mari kita menyelami kisah yang tak pernah terungkap tentang runtuhnya seorang pangeran. Skandal yang menghancurkan seorang pewaris. Dulu dipuji sebagai putra kesayangan Ratu Elizabeth II. Pangeran Andrew pernah berdiri di pusat lingkaran kehormatan kerajaan, dihormati, dipercaya, dan sangat dilindungi. Namun hanya dalam beberapa tahun, citra keemasannya runtuh menjadi salah satu skandal tergelap dalam sejarah monarki modern. Semuanya dimulai dengan bisik-bisik, pelan pada awalnya, tentang persahabatan Duke of York dengan Jeffrey Epstein. Sang pengusaha Amerika yang gaya hidup mewahnya ternyata menyembunyikan rahasia mengerikan. Saat itu, Andrew menepis rumor tersebut sebagai bualan yang dilebih-lebihkan, menegaskan bahwa ia telah memutus hubungan begitu kejahatan Epstein terungkap. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Dokumen yang muncul kemudian menunjukkan bahwa Andrew dan Epstein masih saling berhubungan berbulan-bulan setelah sang pangeran mengklaim bahwa persahabatan mereka telah berakhir. Email yang diserahkan ke pengadilan London mengungkap cerita berbeda, bahwa keduanya masih saling berkirim pesan santai hingga Februari 2011. Dalam salah satu pesan yang mengejutkan karena nada santainya, Andrew menulis, "Tetap berhubungan, dan kita akan bermain lagi nanti." Bagi seorang bangsawan yang selama ini menikmati kasih sayang ibunya dan rasa hormat rakyat Inggris, pengungkapan itu menjadi guncangan besar. Pesannya menunjukkan bukan jarak, melainkan kedekatan. Kedekatan dengan seorang pria yang kini dikenal dunia sebagai predator. Kemudian muncul sebuah buku yang kembali menyalakan badai. Memoir Anumerta Virginia J. Tersebar luas, penuh dengan kesaksian memilukan dan klaim baru. Dalam halaman-halamannya, ia menuduh bahwa Pangeran Andrew pernah menganggap sebagai haknya untuk berhubungan dengannya ketika ia baru berusia 17 tahun. Sebuah tuduhan yang meledak seperti bom. Cerita Juarez menyebar cepat ke seluruh dunia. Meski tim hukum Andrew membantah keras tuduhan itu, dan sang Duke sendiri selalu menyatakan dirinya tak bersalah, reputasinya sudah hancur. Bagi keluarga kerajaan, skandal ini bukan sekadar krisis citra. Ini adalah luka yang menembus jantung moral monarki dan hati sang ratu. Sosok pangeran yang dulu heroik, yang bertugas di angkatan laut selama perang Falklands dan berdiri dengan bangga di sisi ibunya, kini tenggelam dalam noda yang sulit dihapus. Bisik-bisik di dalam istana mengatakan bahwa sang ratu berada dalam dilema. Seorang ibu yang ingin melindungi putranya, namun sekaligus seorang pemimpin kerajaan yang terikat untuk menjaga martabat mahkota. Dan seolah takdir ingin memperparah keadaan, satu skandal lain segera muncul. Laporan mengungkap bahwa salah satu orang terdekat Pangeran Andrew, seseorang yang pernah dianggap bagian dari lingkaran dalamnya, telah dilarang memasuki Inggris karena dugaan sebagai mata-mata Tiongkok. Insiden itu menambah lapisan baru kecurigaan dan rasa malu, menyeret nama Andrew lebih dalam ke pusaran kontroversi. Apa yang awalnya hanya tampak sebagai kisah pertemanan yang salah arah, berubah menjadi rangkaian kejatuhan, penyangkalan, dan kehinaan publik.
Sang Duke of York yang dulu dikenal penuh percaya diri dan memikat, kini menjelma bayangan dari dirinya yang dulu. Sosok yang dahulu dipandang sebagai putra terpercaya sang ratu, kini menjadi beban terbesar bagi keluarga kerajaan. Sebuah pengingat bahwa tidak ada gelar, garis keturunan, bahkan cinta seorang ibu sekalipun yang dapat melindungi seseorang dari konsekuensi pilihannya. Bagi Andrew, setiap pengungkapan baru bukan sekadar skandal, melainkan pengupasan perlahan dari seluruh privilege yang ia kira abadi berkat darah birunya. Semua itu menyingkapkan kenyataan pahit bahwa warisan keluarga tidak memberi kekebalan, dan bagi monarki ini adalah pelajaran yang menyakitkan. Bahkan di dalam tembok Buckingham Palace, masa lalu tidak pernah benar-benar terkubur. Rangkaian skandal Pangeran Andrew terus menghantui dirinya, bahkan setelah sang ratu wafat. Namun, apakah ia sebenarnya telah melihat kejatuhan itu datang? Dan mengapa ia memilih melepaskan gelar kebanggaannya sebelum wasiat sang ratu diumumkan? Hari ketika gelar Duke of York lenyap, kabar itu menyapu Inggris seperti angin dingin dari Windsor. Pangeran Andrew, seorang pria yang dulu termasuk paling berprivilege di dunia, putra seorang ratu, veteran perang, bangsawan sejak lahir, telah sepakat untuk menyerahkan gelar yang mendefinisikan seluruh hidupnya, Duke of York. Gelar itu bukan hanya nama, itu identitas, warisan, dan ratusan tahun sejarah yang terbungkus dalam kemewahan dan kehormatan, dan kini ia melepaskannya bukan karena pilihan, tetapi karena konsekuensi. Pengumuman itu disampaikan dengan tenang dari Buckingham Palace, tanpa upacara, hanya melalui sebuah pernyataan resmi yang dirangkai hati-hati. Namun di balik bahasa formalnya, rasa malu yang mendalam terasa nyata. Pangeran Andrew telah setuju untuk tidak lagi menggunakan gelar Duke of York. Demikian isi pesannya. Ia juga akan melepaskan penghargaan kehormatan sebagai ksatria dalam Royal Victorian Order serta Most Noble Order of the Garter. Dengan itu, berakhirlah kehidupan penuh prestis resmi, medali, seragam, dan jabatan yang dulu membuatnya tampil di berbagai acara kerajaan. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit. Ia masih Pangeran Andrew, tetapi hanya berdasarkan darah. Gelar itu tak dapat dicabut karena ia dilahirkan sebagai anak seorang ratu. Beberapa jam kemudian, pernyataan lain dirilis, kali ini dari Andrew sendiri, singkat, terukur, dan tampak ditulis di bawah tekanan besar. Dalam pembicaraan dengan raja dan keluarga dekat maupun besar, kami sepakat bahwa tuduhan yang terus-menerus diarahkan kepada saya mengalihkan perhatian dari tugas Yang Mulia Raja serta keluarga kerajaan, tulisnya. Saya memutuskan seperti biasanya untuk mengutamakan kewajiban saya terhadap negara dan keluarga. Kata-kata itu berusaha terdengar mulia, setia, dan penuh tanggung jawab. Namun bagi banyak orang, makna yang terasa justru lebih sunyi, kepasrahan. 5 tahun sebelumnya, Andrew telah mundur dari kehidupan publik setelah skandal Jeffrey Epstein meledak di seluruh dunia. Sejak itu, ia hidup nyaris tak terlihat, seperti hantu di lingkungan keluarganya sendiri. Pangeran yang dulu begitu percaya diri kini berjalan sendirian di Royal Lodge, jauh dari tugas-tugas publik yang dulu ia nikmati. Pengumuman barunya terasa seperti penutup tirai terakhir. Atas persetujuan Yang Mulia Raja, lanjutnya, saya merasa harus melangkah lebih jauh. Saya tidak akan lagi menggunakan gelar atau kehormatan apapun yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya dengan tegas menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepada saya. Bagi mereka yang mengikuti perjalanan hidupnya, momen itu dipenuhi ironi. Laki-laki yang dulu disebut putra kesayangan ratu kini tinggal nama tanpa gelar. Seorang pangeran yang terasing di rumahnya sendiri. Sumber istana mengungkap bahwa Raja Charles III bertindak dengan ketegasan yang enggan setelah puluhan tahun kontroversi monarki tak lagi mampu menanggung bayangan gelap yang ditinggalkan Andrew. Dengan tekad bulat, sang raja memilih melindungi mahkota di atas segalanya. Dan begitu saja, dalam satu kalimat, tradisi berabad-abad berakhir. Gelar Duke of York yang pernah disandang para ksatria, bangsawan, dan tokoh penting kini menjadi sunyi. Bagi Andrew, ini bukan sekadar langkah mundur. Ini adalah akhir
yang tenang namun menyakitkan. Seorang pria yang tak hanya kehilangan pangkat, tetapi kehilangan identitas yang membentuk seluruh hidupnya. Mahkota telah bersuara, dan untuk pertama kalinya, putra kesayangan sang ratu berdiri benar-benar sendirian. Andrew kehilangan gelarnya bahkan sebelum wasiat sang ratu dibacakan, membuatnya setara dengan pria biasa. Namun bagaimana Harry dan Meghan menanggapi perkembangan ini? Apakah mereka akan menerimanya? Atau justru menantangnya sebagai keturunan langsung dari raja yang berkuasa? Sekarang mari kita melihat bagaimana Harry dan Meghan menghadapi titah terakhir sang ratu. Ribuan kilometer dari Buckingham Palace, di perbukitan tenang Montecito, California, fajar menyingsing lembut di atas sebuah rumah mewah dengan 9 kamar tidur. Cahaya keemasan menembus pepohonan zaitun dan taman mawar, menciptakan bayangan panjang di atas rumput yang terawat sempurna. Bagi orang luar, tempat itu tampak seperti surga, sebuah pelarian damai bagi pasangan kerajaan yang jauh dari hiruk-pikuk monarki. Namun pagi itu, kedamaian itu lenyap seketika. Ketika kabar mengenai isi wasiat Ratu Elizabeth II sampai kepada mereka, suasana di rumah Sussex berubah menjadi berat. Pasangan yang dulu pernah melangkah turun dengan bangga dari tangga Kastil Windsor kini berdiri terpaku ribuan mil jauhnya, merasakan beban tak terlihat dari kerajaan yang telah mereka tinggalkan, dan yang kini tampaknya telah meninggalkan mereka juga. Pangeran Harry duduk di meja kayu panjang, salinan wasiat yang masih tersegel bergetar pelan di tangannya. Wajahnya yang dulu penuh ekspresi tampak pucat dan kaku. Ia memang tidak berharap banyak, tetapi tidak menyangka ini. Kata-kata sang ratu yang ditulis dengan hati-hati dan penuh pertimbangan bersifat final. Tidak ada warisan kerajaan, tidak ada dukungan finansial, tidak ada akses ke dana keluarga. Makna dari keputusan itu meresap perlahan dan menyakitkan. Bukan soal uang, ini tentang rasa memiliki. Di seberang ruangan, Meghan Markle membaca bagian yang menyebut anak-anak mereka, Archie dan Lilibet. Wasiat itu menyatakan bahwa tidak ada gelar ataupun hak istimewa kerajaan yang akan diwariskan kepada mereka. Tangan Meghan sedikit bergetar ketika ia meletakkan dokumen itu. Pandangannya jatuh pada foto putrinya di dekat jendela, pengingat dunia kerajaan yang kini tak akan ditempuh kedua anaknya. Bagi Meghan, ini bukan tentang mahkota. Ini tentang identitas, tentang pengakuan bahwa mereka masih bagian dari keluarga, bukan hanya lembaran yang telah ditutup dalam sejarah kerajaan. Para penasihat pun dipanggil, pengacara berdiskusi. Ada pembicaraan tentang kemungkinan mengajukan keberatan, meminta penjelasan, atau mencari celah hukum. Tetapi setiap percakapan selalu berakhir dalam keheningan yang sama, karena satu klausul menggentarkan yang membuat semuanya berhenti. Amplop tersegel itu. Desas-desus mengatakan bahwa amplop tersebut berisi bukti yang dikumpulkan sang ratu sendiri. Surat pribadi, rekaman, bahkan pesan lama antara Meghan dan staf istana dari masa-masa tegang saat krisis Megxit. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya. Namun siapapun yang pernah mendengarnya berbisik tahu satu hal, membuka amplop itu berarti kehancuran. Malam itu, setelah semua orang tidur, Harry berjalan tanpa alas kaki di taman. Udara California terasa sejuk, beraroma mawar dan angin laut. Di tangannya, ia masih menggenggam salinan wasiat sang nenek. Saat ia menatap langit malam, suara ratu seakan terngiang. Tawa lembutnya, nasihatnya, kalimat favoritnya. Ingat siapa dirimu dan tetaplah tegak. Namun kini kata-kata itu terdengar jauh, seperti kenangan dari kehidupan yang sudah tidak lagi menjadi miliknya. Menjelang fajar, Harry duduk di meja kerjanya dan mulai menulis. Ini bukan surat resmi, ini pribadi, seorang putra yang menghubungi ayahnya. Tolong, kita harus menemukan jalan ke depan. Beberapa hari berlalu sebelum jawaban datang. Amplop itu bersegel lambang kerajaan, tulisannya tegas dan mudah dikenali. Di dalamnya hanya ada satu pesan singkat dari Raja Charles III. Tugasku mengikat tanganku. Ini adalah keinginannya.
7 kata, tanpa penghiburan, tanpa celah untuk harapan. Ketika matahari kembali terbit di Montecito, rumah megah itu tetap berdiri anggun, tetapi terasa lebih hampa. Wasiat itu telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh waktu maupun jarak. Ia memutus benang terakhir yang menghubungkan keluarga Sussex dengan House of Windsor. Kini jelas bagi Harry dan Meghan bahwa mereka tidak akan menerima apapun dari peninggalan sang ratu, dan bahkan anak-anak mereka turut terkena dampaknya. Tetapi mengapa sang ratu membuat keputusan yang tampaknya begitu keras? Apakah karena mereka menjauh dari keluarga kerajaan, atau karena keputusan mereka mundur dari tugas resmi? Mari kita telusuri kisah sebenarnya. Kepergian besar. Akhir dari hubungan itu tidak terjadi dalam semalam. Bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle, keputusan meninggalkan kehidupan kerajaan bukanlah satu langkah, melainkan peluruhan perlahan putusnya ikatan yang dulu terasa mustahil rusak. Di balik tembok tinggi Buckingham Palace, suasana awal 2021 terasa tegang namun tenang, seperti udara sebelum badai. Para pelayan membicarakan perubahan. Penasihat menyiapkan pernyataan resmi. Setiap kata harus tepat, setiap kalimat akan dibedah oleh seluruh dunia. Lalu pada 18 Februari 2021, Istana menyampaikan pernyataan formal dengan ketenangan khas monarki yang telah dilatih selama berabad-abad. Duke dan Duchess of Sussex telah mengonfirmasi kepada Yang Mulia Ratu bahwa mereka tidak akan kembali sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja. Pesannya singkat. Hanya beberapa kalimat, tetapi maknanya menghantam seperti petir. Untuk pertama kalinya, cucu ratu dan istrinya secara resmi menutup pintu terhadap institusi yang telah membentuk banyak generasi keluarga Windsor. Namun keputusan ini bukanlah kejutan mendadak. Ini adalah puncak dari ketegangan yang berkembang selama bertahun-tahun. Look yang tak terucap, tekanan yang membara, dan bentuk perlawanan yang diam-diam tumbuh. Hanya setahun dan 1 bulan sebelumnya, dunia terkejut ketika Meghan dan Harry mengumumkan rencana untuk menciptakan peran baru dalam keluarga kerajaan. Sebuah posisi progresif yang memberi mereka kebebasan pribadi sambil tetap mengabdi. Mereka berharap dapat melayani mahkota, tetapi dengan syarat mereka sendiri. Bagi sebagian orang, itu langkah berani. Bagi sebagian orang, rencana itu terdengar mustahil. Namun pada awalnya ada sedikit harapan. Pembicaraan pun dimulai antara pihak Sussex dan pejabat istana. Mereka mendiskusikan kemungkinan bekerja paruh waktu sebagai anggota kerajaan, menghabiskan sebagian waktu di Inggris dan sebagian lagi di Amerika Utara, bahkan mempertimbangkan agar mereka tetap memegang patronas kerajaan sambil mengejar kemandirian finansial. Tetapi semakin lama pembahasan berlangsung, semakin tampak bahwa gagasan mereka tentang kerajaan modern tidak sejalan dengan tradisi yang telah dipegang monarki selama berabad-abad. Di lorong-lorong istana, para staf senior khawatir tentang presiden baru. Jika Harry dan Meghan diberi kebebasan seperti itu, apa yang akan mencegah para bangsawan di masa depan melakukan hal yang sama? Bagi sang ratu, seorang perempuan yang telah mengabdikan seluruh hidupnya pada tugas dan pelayanan, kompromi juga memiliki batas. Maka dengan hati berat dan kata-kata yang dipilih dengan penuh kehati-hatian, keputusan akhir pun ditetapkan. Dalam pernyataan yang sama, istana menambahkan penunjukan militer, kehormatan dan patronase kerajaan yang dipegang Duke dan Duchess akan dikembalikan kepada Yang Mulia. Pesannya jelas, pasangan itu bukan hanya mundur, mereka benar-benar meninggalkan struktur resmi keluarga kerajaan. Bagi Harry, kehilangan gelar-gelar militernya, termasuk Kapten General of the Royal Marines, merupakan pukulan yang sangat menyakitkan. Ia pernah bertugas di Afghanistan, memimpin prajurit dalam pertempuran, dan membawa kebanggaan korps militer dalam dirinya. Kini, semua keterikatan itu terputus. Bagi Meghan, perubahan ini terasa sebagai kebebasan sekaligus keterasingan. Istana yang dulu ia masuki sebagai seorang Duchess baru, tersenyum, penuh harapan dan bersemangat untuk berperan, telah berubah menjadi simbol batasan dan kesalahpahaman. Ketika pernyataan itu akhirnya sampai di California,
Pasangan tersebut dikabarkan membacanya berdampingan dalam sunyi, tanpa pertengkaran, tanpa bantahan, hanya kesadaran pahit bahwa inilah titik tanpa jalan kembali. Garis telah ditegaskan oleh monarki dan mereka telah memilih jalannya sendiri. Pada saat itulah, dongeng modern tentang pasangan kerajaan itu berakhir, digantikan oleh bab baru yang dibangun bukan dari tradisi atau gelar, melainkan dari kemandirian dan keberanian meninggalkan keluarga paling berpengaruh di dunia. Harry dan Meghan telah pergi dari Inggris dan menjauh dari tugas kerajaan mereka. Namun, apakah hal itu membenarkan pengecualian mereka dari warisan sang ratu? Dan akankah Raja Charles benar-benar menjalankan wasiat itu? Atau ia akan menunjukkan kelonggaran kepada putranya? Sekarang mari kita telusuri beban seorang raja. Charles dan beratnya perintah terakhir ibunya. Bagi Raja Charles III, momen pengujian terbesar tidak datang pada saat penobatan megah ataupun upacara kerajaan, melainkan pada hari-hari sunyi setelah kepergian ibunya. Di antara kotak beludru, catatan tulisan tangan, dan amplop-amplop yang tersegel rapi oleh Ratu Elizabeth II, terdapat sebuah dokumen yang menguji dirinya lebih dari mahkota manapun, wasiat terakhir sang ratu. Bagi sebagian orang itu hanyalah urusan warisan, tetapi bagi Charles, dokumen itu jauh lebih bermakna. Itu adalah titah terakhir seorang ibu sekaligus seorang ratu, ditulis bukan hanya dengan tinta, tetapi dengan kebijakan, kekhawatiran, dan pandangan jauh dari seorang monarki yang telah menjaga stabilitas kerajaan selama 70 tahun. Menjalankan wasiat itu menjadi cobaan terbesar bagi dirinya. Ia terikat oleh tugas, oleh beratnya hukum kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad, dan oleh rahasia di balik amplop tersegel yang dipercaya berisi instruksi paling pribadi dari sang ratu. Amplop itu tersimpan dalam arsip kerajaan, membawa kekuatan yang tidak pernah disebutkan secara terbuka. Meski telah tiada, suara sang ratu tidak bisa dibungkam. Charles menginginkan perdamaian. Ia ingin rekonsiliasi. Selama bertahun-tahun ia menyaksikan keluarganya retak, saudara saling menjauh, anak-anak terpisah, dan kesetiaan yang mulai memudar. Namun ratu telah mempersiapkan semuanya dengan teliti. Ia merancang warisannya hingga ke detail terkecil, sepenuhnya menyadari badai yang akan muncul setelah kepergiannya. Ia telah memperkirakan setiap perselisihan, setiap luka, setiap potensi pengkhianatan. Dengan ketelitian luar biasa, ia membungkus keputusannya dalam batas hukum yang tak dapat diubah, bahkan oleh seorang raja sekalipun. Wawasan sang ratu mutlak, wibawanya tak terbantahkan, tidak ada celah untuk keraguan ataupun pembangkangan. Mereka yang melihat Charles pada hari-hari awal setelah ibunya wafat, menceritakan sosok yang terbelah antara dua peran, raja dari sebuah kerajaan dan anak laki-laki yang berduka. Ia sering terlihat berjalan sendiri di Taman Windsor, menyusuri jalur yang dulu disukai sang ratu. Pepohonan ek tua bergemerisik pelan, seakan membawa kenangan masa lampau. Kadang ia berhenti di Long Walk, tempat ia dan ibunya sering berbagi momen tenang bertahun-tahun sebelumnya. Di tempat itu, ratu selalu menemukan kedamaian, jauh dari kamera, jauh dari protokol, hanya seorang ibu dan putranya. Kini ketika ia berjalan di jalur yang sama, kehilangan itu terasa menghimpit dari segala arah. Dunia hanya melihat mahkota di kepalanya. Hampir tak ada yang melihat kesedihan yang disembunyikannya. Ia mewarisi bukan hanya tahta ibunya, tetapi juga sifat diamnya. Diam yang penuh beban, penuh tanggung jawab, dan penuh emosi yang harus ditekan oleh tradisi kerajaan. Setiap keputusan yang kini ia ambil selalu dibandingkan dengan keputusan ibunya. Setiap kata yang ia ucapkan selalu diukur dengan standar kebijaksanaan sang ratu yang pernah memimpin selama puluhan tahun. Dan dalam kesendiriannya, Charles bertanya-tanya, apakah ini pelajaran terakhir ibunya kepadanya? Memimpin dengan ketegasan, bukan emosi, mengutamakan kewajiban, bukan keinginan, menghormati keputusannya meski hatinya sendiri menolak. Kebenaran itu tak bisa dihindari. Warisan sang ratu jauh melampaui sebuah wasiat. Ia meninggalkan sebuah perintah yang dirancang dengan cermat. Sebuah keputusan akhir yang melindungi masa depan monarki meski harus memecah belah keluarganya. Bagi Charles,
Itu adalah anugerah sekaligus kutukan. Ia akan selamanya menjadi putra yang tidak dapat mengubah kebenaran ibunya. Raja yang membawa suaranya dalam setiap keputusan dan diamnya dalam setiap tarikan napas. Dan dalam keheningan itulah kekuatan sang ratu tetap hidup. Terikat oleh tugas dan beratnya warisan yang ditinggalkan ibunya, Raja Charles tidak memiliki pilihan selain mematuhi wasiat terakhir sang ratu. Namun apa dampaknya bagi monarki? Mari kita ungkap bagaimana satu dokumen mampu mengguncang tatanan tenang keluarga kerajaan. Guncangan terakhir sang ratu. Ketika kabar mengenai isi wasiat ratu akhirnya bocor ke publik, berita itu menyebar ke seluruh dunia seperti api yang membakar hutan kering. Judul-judul media muncul dengan nada tidak percaya. Pangeran Andrew dihapus dari warisan. Harry dan Meghan diputus total. Keputusan mengejutkan ratu mengguncang keluarga kerajaan. Dalam hitungan menit, layar televisi, surat kabar, dan media sosial dipenuhi spekulasi. Para pembawa berita berbicara dengan suara tertahan. Pakar kerajaan berdebat tanpa henti. Kerumunan mulai berkumpul di depan Buckingham Palace, berharap menangkap sedikit kebenaran di balik tembok yang kokoh itu. Namun di dalam gerbang istana, suasananya jauh lebih mencekam, hening, tegang, dan berat oleh keterkejutan. Udara seakan bergetar oleh dampak dari pengungkapan tersebut. Telepon berdering tanpa dijawab. Para sekretaris saling menatap dengan gelisah. Percakapan terputus ketika langkah kaki terdengar di koridor marmer. Setiap kata terasa berbahaya. Setiap pertanyaan dianggap terlalu sensitif untuk diucapkan. Wasiat sang ratu, perintah terakhirnya, telah melakukan sesuatu yang tidak pernah mampu dilakukan orang luar manapun. Memecah keluarga yang seumur hidup ia coba satukan. Reaksi keluarga sunyi yang memekakan. Pangeran Harry mencoba menghubungi ayahnya, namun panggilannya tak pernah dijawab. Pihak istana mengklaim bahwa Raja Charles berada dalam pertemuan, tetapi orang-orang dalam lingkaran kerajaan mengetahui kenyataan pahitnya. Tidak ada kata-kata yang mampu memperbaiki apa yang baru saja diruntuhkan wasiat itu. Pangeran William, biasanya sosok tenang dalam keluarga, memilih menghindari konflik. Ia menjalankan tugas-tugas kerajaan dengan senyum terlatih, sementara dalam hati ia bergulat dengan keputusan ibunya dan dampaknya terhadap masa depan keluarga. Sementara itu, Pangeran Andrew tetap bersembunyi di Royal Lodge, rumah mewah di Windsor yang dulu sangat ia banggakan. Tidak ada satu foto pun darinya yang muncul dalam beberapa hari itu. Tirai tetap tertutup, pengunjung ditolak, seolah Duke of York yang kini tanpa gelar, tanpa kepercayaan, tanpa masa depan, telah lenyap dalam keheningan. Keputusan terakhir sang ratu tidak mengikat mereka melalui cinta, melainkan melalui ketakutan yang sama. Dan pusat dari semua itu adalah amplop tersegel. Hantu yang menghantui setiap sudut istana. Misteri amplop tersegel. Tidak ada yang tahu isinya selain segelintir penasihat terdekat kerajaan. Beberapa percaya amplop itu berisi surat-surat tulisan tangan sang ratu. Konfrontasi terhadap pengkhianatan pribadi, kebenaran yang selama ini disembunyikan. Yang lain berbisik bahwa amplop itu menyimpan bukti, email, pesan, pengakuan yang jika terbuka dapat mengubah sejarah keluarga kerajaan selamanya. Apapun isinya, amplop itu telah menjadi legenda. Sebuah ancaman sunyi, bayangan yang tak pernah hilang di setiap rapat keluarga. Cukup disebutkan saja, suasana ruangan bisa berubah dingin seketika. Kesunyian yang menyiksa. Malam itu, hujan turun pelan di atas Windsor, meninggalkan garis abu-abu di dinding kastil. Keluarga kerajaan tampil bersama di sebuah acara publik, berdiri berdampingan dalam persatuan formal. Kamera menangkap wajah-wajah yang tampak tenang, seolah monarki tak terusik sedikit pun. Tetapi di balik ketenangan itu, badai sedang berkecamuk. Mereka tidak hanya meratapi kepergian sang ratu. Mereka berduka atas hilangnya kepastian, atas berakhirnya kekuatan yang diam, namun tak tergantikan, yang selama puluhan tahun menjaga dunia kecil. Mereka tetap utuh. Tanpanya, keluarga itu terasa tidak terarah, rapuh, dan sangat rentan menghadapi masa depan. Sang ratu meninggalkan mereka mahkotanya, warisannya,
Dan yang paling menghantui, keheningannya. Keheningan yang lebih tajam dari kemarahan, lebih dingin dari kesedihan, dan lebih kuat dari hukum manapun. Keheningan itu merayap melalui setiap koridor istana, mengitari patung-patung marmer, bergema di lorong-lorong berusia berabad-abad. Suara sunyi itu menekan hati siapapun yang masuk. Itu adalah perintah terakhirnya, bukan tertulis di atas kertas, tetapi terukir di dalam dada mereka yang ditinggalkan. Dunia akan mengenangnya karena keanggunan dan masa pemerintahannya. Namun, bagi mereka yang masih hidup di balik tembok istana, warisannya yang paling membekas adalah kesunyiannya, abadi, tegas, dan tak tergoyahkan, mengikuti setiap langkah dalam bayang-bayang kerajaan.